Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, senang sekali ya bisa berjumpa kembali bersama kalian semua. Ya walaupun aku nggak tahu siapa aja yang menonton ya. Jadi kalian dari mana aja aku nggak tahu. Tapi yang jelas terima kasih banyak. Kalian sudah menonton video ini, sudah support video ini sampai berkembang sampai sejauh ini. Oke. Di video kali ini aku kembali lagi memotong rambut ya. Memotong rambut seorang anak muda dengan usia kurang lebih sekitar 27 tahunnya. Oke, dan dia minta dicukur rapi ya. Untuk bagian sampingnya dia minta menggunakan nomor 1 aja gitu. Oke, dan langsung kini aku gunakan ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan gitu ya. Nah seperti ini, digosok kurang lebih ukuran 3 jari ya, karena ini mintanya rapi, nggak ada 2 jari 3 jari, jadi nggak ada 2 jari 1 jari 3 jari, jadi langsung kira-kira aja 3 jari, cuma nanti bablas ke atas sih. Nah seperti ini, langsung lanjut bagian belakang. Bagian belakang ini dia minta jangan terlalu tinggi ya nanti ya, jadi aku bikin 2 jari aja, jadi nanti dibikin gradasi tapi masih tebel gitu loh, jadi nggak terlalu langsam banget. Oke, dan masih menggunakan ukuran nomor 1. Dan kita lanjut lagi untuk samping bagian kanannya, ini masih sama ya, dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan gitu ya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Buat yang pemula aku yakin pasti kalian akan cepat paham ya, karena ini sangat mudah sekali, tidak susah kok, sangat mudah, sangat cepat dan sangat kilat, tapi hasilnya dijamin pasti rapi. Dan untuk tipe rambut jigrak seperti ini tuh sangat mudah untuk dicukur ya, daripada kayak rambut yang lemes tipis gitu agak susah sih ya, karena tipe rambutnya itu agak nempel ke kulit gitu, apalagi kalau orangnya keringetan pasti nempel banget. Oke, dan selanjutnya kini aku potong untuk samping bagian atasnya ya. Kini aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 dengan tuas ke depan. Oke, jadi digosok sampai atas ya. Jadi untuk menggosok ini usahakan pas menggosok ke atas itu agak dikeluarnya nih, gosok keluar gitu, jangan terlalu masuk ke dalam ya, karena kalau masuk ke dalam itu nanti jadinya semakin ke atas nggak semakin tebal gitu, karena ini kan semakin ke atas harus semakin tebal ya. Nah seperti ini, nah agak dikeluarin gitu ya, jangan urut itu, jangan ya, agak dikeluarin ya. Nah seperti ini. Oke, jadi teman-teman paham ya, pas nyampe atas itu agak diangkat gitu, agak dikeluarin gitu loh, jangan kita lurus masuk ke dalam. Kalau lurus masuk ke dalam nanti malah membuat ini lagi jadi kepeluak gitu ya, kayak ada lubang gitu. Oke, nah seperti ini. Masih menggunakan sepatu ukuran nomor 2. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk samping bagian kiri ya. Ini masih sama menggunakan sepatu ukuran nomor 2 dengan tuas ke depan. Nah ini pas menggunakan ukuran nomor 2 ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena kalau kita menggosoknya terlalu lurus ke atas, nggak dibuka, pas nyampe atas nggak dibuka, nggak dikeluarin itu nanti jadinya kalau postur kepalanya bulat jadi tambah bulat gitu. Karena ini kan harus menyeimbangkan ya, supaya postur kepala bulat itu nggak jadi bulat, karena yang samping atas itu agak tebel gitu loh. Apalagi kalau pipinya capi atau tembem gitu ya, pasti kelihatan banget kalau samping atasnya itu tipis banget. Jadi samping atasnya itu harus agak tebal supaya menutupi pipi yang bulat atau pipi yang tembem itu ya, pipi yang capi ya. Oke, dan selanjutnya aku hilangkan garis batasnya dengan menggunakan nomor 1 dengan tuas ke belakang ya. Karena tadi kan samping bawahnya aku menggunakan sepatu ukuran nomor 1 lah. Untuk menghilangkan garis batasnya pun masih sama menggunakan sepatu ukuran nomor 1 ya, cuman bedanya tuasnya aja di kebelakangin gitu. Tapi kalau memang
masih belum rapi, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit ya, sampai benar-benar rapi, sampai benar-benar garis batasnya tidak terlihat gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah hampir rapi ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk bagian belakang yang atas ini biarkan aja masih tebel ya, karena dia mintanya supaya bagian atasnya masih tebel, jangan terlalu tipis ya. Karena biar keren, biar kayak anak muda gitu loh. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk samping bagian kanan ya. Ini masih sama, aku hilangkan garis batasnya dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 2 ya, nomor 2, dan tuasnya ke belakang ya. Dan apabila memang garis batasnya masih terlihat ya, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit ya, sampai benar-benar garis batasnya itu hilang ya, dan tidak terlihat lagi, tidak nampak lagi. Oke, seberat apapun masalahmu jangan lupa dicukur. Oke, jadi ini juga ada poster, seberat apapun masalahmu jangan lupa dicukur ya teman-teman. Oke, jadi ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Pemula pasti langsung paham lah, kalau nggak paham ya kebangetan lah. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk bagian rambut atasnya ya. Ini biasa aku semprot dulu sebelum dicukur, karena untuk memudahkan saat dicukur ya, jadi jangan lupa juga disisir. Oke, dan untuk samping bagian atasnya, karena ini masih agak sedikit panjang dan dia mintanya disasak, lalu aku sasak dikit-dikit aja ya, nggak usah terlalu banyak, hanya untuk formalitas aja sih ini sasak ini ya sebenarnya. Karena sebenarnya menggunakan mesin atau menggunakan gunting biasa itu bisa ya, bahkan lebih cepat, tapi ya mintanya disasak ya nggak apa-apa lah, supaya dia lebih serk, lebih puas gitu loh. Oke, dan selanjutnya kita potong rambut bagian paling atas ini ya. Jadi si beliau ini mintanya untuk bagian atas tidak dipendekin, tapi cuma ditipisin aja ya. Dan gini langsung aku gunakan aja gunting sasak ya. Langsung aku sasak. Oh ya, cara menyasaknya ini teman-teman, nah seperti ini, dari atas ke bawah, gunting agak miring gini ya. Ini fungsinya untuk menipiskan. Nah seperti ini, arahnya miring bawah seperti ini ya. Jadi tapi teman-teman harus ambilnya jangan terlalu dalam ya, cukup bagian apa ya, bagian yang paling atas gitu loh, bagian permukaannya gitu loh. Jangan terlalu masuk ke dalam, karena kalau terlalu masuk ke dalam itu nanti jadinya kayak puak gitu, kayak pitak, jadi banyak lubang gitu, jadi nggak rapi gitu. Jadi pas nyasak ini memang harus menggunakan teknik yang nggak sembarangan ya. Memang kelihatannya sih mudah, cepat, gampang, cuman sebenarnya ini harus pakai teknik nih, nggak semudah yang dilihat dan nggak semudah yang dibayangkan. Oke, dan jangan lupa juga kita sasak juga yang samping kiri ya, jangan cuman samping kanan doang, samping kiri juga harus disasak, harus dirapikan juga ya. Nah seperti ini supaya lebih rapi dan lebih keren lagi, karena memang gunting sasak ini memang fungsinya untuk menipiskan sebenarnya. Kalau untuk memendekkan itu lebih baik menggunakan gunting biasa ya, karena kalau memendekkan menggunakan gunting sasak itu malah akan lama gitu, memperlambat waktu. Nah sedangkan sebaliknya, apabila kita mau menipiskan tapi kita cuma menggunakan gunting biasa, tidak menggunakan gunting sasak, yang nggak bakal tipis ya, yang ada malah pendek dan malah tambah habis tapi nggak tipis. Karena gunting biasa dan gunting sasak itu beda fungsinya ya. Kalau gunting biasa itu fokusnya untuk memendekkan, nah sedangkan kalau gunting sasak itu untuk menipiskan gitu ya. Oke, dan sudah selesai, dan gini langsung aku bersihkan dan tinggal aku kerok-kerok aja ya. Dan seperti biasa dibentuk seperti huruf C seperti ini. Ini agak susah ya, teman-teman harus memiringkan trimmernya ya, lalu menggosok ke atas, lalu gosok ke bawah gitu ya. Nah seperti ini supaya lebih rapi. Dan untuk bagian atas kuping juga ini trimmernya harus dimiringkan ya. Dan dia minta jambangnya biar panjang, biar keren ya, jadi jambangnya tidak aku potong, biarkan aja biar panjang katanya.
Oke, dan jangan lupa juga untuk belakang kuping ini ya, biasanya banyak rambut-rambut kecil ya. Nah, untuk yang bagian belakang ini masih banyak rambut kecil-kecil, ini langsung aku kerok jadi supaya lebih rapi. Nah, langsung terlihat rapi kan ya teman-teman ya. Jadi mengerok menggunakan trimmer itu lebih cepat ya daripada menggunakan silet. Tidak perlu pakai sabun gitu ya. Kalau pakai silet kan kita harus pakai sabun, karena kalau enggak itu pakai silet itu buat ngerok kalau nggak licin tuh nggak enak, jadi nanti kayak sakit perih gitu loh. Jangan kalau pakai trimmer nggak perlu pakai silet, nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai apa, langsung bisa ya. Oke teman-teman, tapi tergantung teman-teman ya sukanya yang mana. Kalau suka menggunakan silet ya pakai silet, kalau suka menggunakan trimmer ya pakai trimmer. Intinya sama aja kok hasilnya, cuman mungkin kalau menggunakan trimmer itu lebih nyaman gitu loh, dan pastinya lebih aman gitu loh. Oke, dan ini udah hampir selesai ya teman-teman ya. Nah, hasilnya sudah rapi. Oke, buat teman-teman yang pemula pasti paham ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.